Hello guys, once again, welcome to SMK Pariwisata Harapan. Are you ready for today's session? Halo semuanya, sekali lagi selamat datang di SMK Pariwisata Harapan. Apakah kalian sudah siap untuk hari ini? Sebelum kita melaksanakan kegiatan MPLS kita secara online, baiklah kita mengawali segala sesuatunya dengan doa, dan saya akan memimpin kegiatan ini dengan doa dan akan dibawakan secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Teristimewa ya Tuhan, kami boleh melaksanakan MPLS hari ini untuk beberapa hari ke depan. Kami menyerahkan seluruh pembicara, materi-materi akan kami terima secara daring. Engkau berkati jaringan yang baik sehingga kami boleh mengikuti kegiatan ini dari awal hingga pada hari terakhir nanti penuh dengan keadaan baik. Ini seluruh sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik.
Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Today we have a special session called quizzes. So please check at the description box below to see the link. But before that, let us pray together. Hari ini kita memiliki sesuatu yang spesial, yaitu quizzes. Jadi tolong cek kolom deskripsi di bawah ya. Next is presentation from BNN and KPU. So please stay tuned guys. Selanjutnya ada pemaparan materi dari BNN dan KPU. Selamat menyaksikan. Halo sahabat karakter, siapa yang dalam kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila yang merupakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis atau masih pada bingung? Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung. Sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Halo, sahabat milenial, sobat cegah BNN Kota Denpasar. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sahabat, kondisi negara kita saat ini sedang sangat memprihatinkan. Selain kasus COVID-19 yang terus meningkat, kondisi negara kita saat ini sedang dalam darurat narkoba. Mengapa hari ini saya akan berbagi video tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini penting buat kalian. Mengapa? Agar kalian tidak terjerumus, tidak terbujuk rayu oleh para bandar dalam bujuk rayu penyalahgunaan narkoba. Masih bersama saya, Putu Sony Kurniawan, Subkoordinator P2M, Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Sahabat milenial, saat ini kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya, saya akan menjelaskan tentang apa itu narkotika. Berikutnya yang kedua, kita akan membahas tentang Indonesia Darurat Narkoba. Berikutnya, kita akan membahas tentang sifat jahat narkoba itu. Dan kita akan membahas tentang efek buruk penyalahgunaan narkoba. Dan terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana kita mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba. Sahabat milenial, sobat cegah BNN Kota Denpasar, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkoba adalah
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta mengubah struktur dan cara kerja otak, sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, serta perilaku. Berikutnya, kita akan membahas tentang golongan narkotika. Narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya ada pada narkotika jenis heroin, kokain, ganja, dan metamfetamina. Sedangkan golongan narkotika golongan 2, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada pada narkotika golongan morfin, petidin, metadon, dan lain sebagainya. Sedangkan golongan narkotika golongan 3, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya pada kodein, etilmorfin, dan dehidrokodoina. Berikutnya kita akan berbicara tentang Indonesia darurat narkoba. Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, menyampaikan bahwa selain darurat COVID-19, Indonesia juga saat ini sedang darurat narkoba. Mengapa? Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan. Di antaranya adalah narkoba menyasar atau mengakibatkan kerusakan pada sel saraf otak kita. Narkoba menyebabkan kerusakan permanen pada sel saraf otak kita. Jadi pertama kali saat kamu mempergunakan narkoba, maka saat itu narkoba merusak sel saraf otakmu. Berikutnya, narkoba menyasar berbagai kalangan. Tidak ada kalangan yang terlepas atau bisa bebas dari penyalahgunaan narkoba ini. Ada dari pejabat, ada dari aparat, ada dari golongan pekerja, semuanya bisa terkena penyalahgunaan narkoba ini. Nah, berikutnya, Indonesia merupakan konsumen tetap dari penyalahgunaan narkoba ini. Penduduk Indonesia kurang lebih 250 juta jiwa merupakan pasar potensial dari peredaran narkoba ini. Survei menyebutkan bahwa ada 5 juta orang penduduk Indonesia merupakan konsumen tetap dari narkoba ini. Berikutnya, sebaran narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Tidak hanya menyasar para orang-orang dewasa, tapi narkoba juga menyasar anak-anak usia dini. Kerugian material sudah luar biasa banyaknya, ditambah lagi dengan kerugian jiwa. Di Indonesia, setiap hari ada 40-50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Luar biasa. Perkembangan narkoba jenis baru semakin berkembang dan terus berkembang. Berikutnya, aksi narapidana. Kita tahu bersama, peredaran narkoba banyak dikendalikan melalui dalam tahanan atau sel narapidana. Kita sedang berusaha memperbaiki sistem agar perkembangan narkotika dari dalam sel ini bisa kita tekan sedemikian rupa. Berikutnya, yang paling penting adalah Indonesia darurat narkoba melalui proxy war. Teman-teman tahu proxy war? Pernah mendengar proxy war? Ya, proxy war adalah perang di mana kita tidak tahu siapa lawan, siapa kawan kita. Ada salah satu kekuatan besar di dunia yang ingin kembali menguasai Indonesia.
Caranya dengan mempergunakan senjata yang mematikan, yaitu narkoba. Kenapa narkoba? Karena narkoba sifatnya adalah membuat malas dan membuat bodoh. Apabila kalian, generasi muda Indonesia, mempergunakan narkoba, maka kalian akan menjadi malas dan kalian akan menjadi bodoh. Apabila kalian sudah menjadi bodoh dan kalian menjadi malas, maka yang akan menjadi pimpinan atau penguasa di negara kita ini adalah para penguasa-penguasa yang ingin menguasai kembali bangsa kita ini. Maka dari itu, teman-teman, sahabat milenial, jangan pernah mau tergoda, bujuk rayu, mengedar narkoba kalau kalian masih ingin menjadi orang-orang berguna di negara kalian sendiri. Berikutnya, kita akan membahas tentang sifat jahat narkoba. Yang pertama ada 3 sifat jahat narkoba. Yang pertama ada yang namanya habitual. Habitual menyebabkan kita selalu teringat, terbayang, dan cenderung selalu mencari narkoba itu. Inilah yang menyebabkan pengguna yang sudah pulih biasanya bisa kambuh kembali. Semua jenis narkoba mempunyai sifat habitual ini dalam kadar yang bervariasi. Sifat habitual tertinggi ada pada narkoba jenis heroin dan angka relapse-nya atau kambuhnya pun sangat tinggi. Berikutnya yang kedua, sifat narkoba yaitu adiktif, di mana sifat ini pemakai narkoba ingin terus-menerus dan tidak dapat menghentikan penggunaan narkoba itu sendiri. Penghentiannya atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus asa atau withdrawal efek, yaitu perasaan yang sakit luar biasa atau dalam bahasa penyalahguna disebut dengan sakau. Rasa nyaman, sehat baru akan dirasakan kembali apabila yang bersangkutan memakai narkoba itu kembali. Berikutnya ada yang namanya toleran. Toleran adalah sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama, semakin menyatu dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Kenaikan dosis ini semakin lama akan melebihi kemampuan toleransi tubuh kita sehingga terjadi efek sakit yang luar biasa dan mematikan. Kondisi ini disebut dengan OD atau overdosis. Sahabat Cegah Banned Kota Denpasar, berikutnya kita akan membahas tentang efek buruk dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, ada yang namanya depresan atau downer. Obat jenis ini menekan atau memperlambat fungsi sistem secara pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Dan obat antidepresan ini dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan perasaan melambung tinggi, memberikan rasa bahagia, bahkan membuatnya tidur dan tidak sadarkan diri. Contoh-contohnya ada pada opioida atau opiat yang terkandung dalam narkoba jenis opium, morfin, heroin, dan kodein. Ada juga yang terkandung dalam alkohol, obat tidur, atau obat penenang. Kebalikannya dari depresan atau downer adalah stimulan atau upper, yaitu berbagai jenis zat yang dapat merangsang sistem secara pusat dan meningkatkan kegairahan, segar, dan bersemangat. Obat ini dapat bekerja untuk mengurangi rasa kantuk dan rasa lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Dapat mengerutkan urat nadi serta membesarkan biji mata. Contohnya ada pada kafein, kokain, amfetamin, MDMA atau ekstasi, ada juga dalam metamfetamin dan tembakau. Efek buruk berikutnya adalah halusinogen. Halusinogen merupakan obat-obatan alamiah maupun sintetik yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat-zat yang dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta mengubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Contoh-contohnya ada pada LSD, ada pada ganja, atau yang sekarang terkenal ada pada tembakau gorila. Teman-teman, itu tadi efek buruk dari penyalahgunaan narkoba. Sekarang kita akan bahas tentang dampak dari narkoba itu sendiri. Ada 5 efek dari narkoba. Yang
pertama ada efek kesehatan. Efek kesehatan terdiri dari kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kondisi fisik atau kesehatan mental yang bisa mengganggu akibat penyalahgunaan narkoba ini antaranya ada infeksi liver, ada penyakit pada ginjal, kerusakan pada penglihatan, penurunan daya tahan tubuh, infeksi jarum suntik yang dapat menyebabkan penularan penyakit HIV/AIDS atau hepatitis. Bisa juga menyebabkan impoten, penyakit kulit, dan yang paling berbahaya adalah menyebabkan kematian. Sedangkan untuk kesehatan mental bisa memicu depresi, gantung diri, menyebabkan gangguan persepsi dan perilaku menyimpang. Berikutnya yang kedua adalah dampak sosial. Dampak sosial pun ada beberapa jenisnya, yaitu efek pada individu, diri kita sendiri, efek pada keluarga kita, efek pada masyarakat, dan efek pada bangsa dan negara. Teman-teman, narkoba jelas tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga merugikan orang lain, bahkan sampai merugikan negara. Karena banyak sekali sudah biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani permasalahan narkoba ini. Berikutnya yang ketiga adalah efek pendidikan. Efek pendidikan dapat mengakibatkan kita sulit konsentrasi dalam belajar, sehingga yang paling memprihatinkan kita bisa putus sekolah karena penggunaan narkoba ini. Berikutnya adalah efek ekonomi. Efek ekonomi ada dua. Yang pertama untuk para pengedar. Pengedar tentu dia akan mendapatkan untung. Para bandar apalagi untung berlipat-lipat. Tapi risikonya tentu ada risiko yang harus diambil daripada para bandar dan pengedar ini. Dan untuk para pengguna atau penyalahguna tentu kalian adalah korban. Kalau kalian menggunakan narkoba ini, tentu kalian akan menjadi miskin, kalian akan menjadi sengsara. Yang terakhir adalah efek hukum. Apabila kalian sebagai penyalahguna, masih bisa kalian untuk bertobat, kalian datang ke BNN dimanapun, kalian datang ke IPWL, institusi penerima wajib lapor, kalian laporkan diri kalian, tidak akan diproses hukum, tapi akan kita obati, akan kita rehabilitasi. Tapi untuk para bandar, untuk para pengedar, tentunya harus siap-siap menerima efek hukumnya, yaitu dengan dipenjara, dan yang paling berat adalah hukuman mati. Baik, sekarang para sahabat, kita akan membahas tentang bagaimana caranya mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah dekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kamu ada masalah, silahkan kamu datang ke rumah ibadahmu, kamu bersembahyang sesuai dengan kepercayaanmu, minta petunjuk kepada Tuhanmu. Berikutnya, terbuka dan berterus terang kepada orang tuamu. Dapatkan kasih sayang yang tulus dari keluarga dan orang terdekat. Berikutnya, cara mencegah narkoba adalah carilah pergaulan yang aman, isi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang selalu memberikan aura positif, selalu mendukung kegiatan-kegiatan positifmu, bukan malah menjerumuskanmu ke dalam jurang kehancuran narkoba. Berikutnya, waspadalah. Siapapun dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini. Maka, katakan tidak pada orang-orang yang menawarimu narkoba. Katakan tidak pada siapapun itu, orang-orang yang menawarkan, membujukmu menggunakan narkoba. Teman-teman, apabila kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih detail lagi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba, kalian dapat terus mengakses informasi tersebut di channel IG kami, Info BNN Kota Denpasar, dan channel YouTube kami, Info BNN Kota Denpasar. Kami akan memberikan secara terus-menerus tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Sahabat, setiap orang akan mati, tapi jangan mati karena narkoba. Halo sahabat karakter. Kalau kita mendengar kata gotong royong, pasti sudah sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari.
Selain menjadi satu dari 6 nilai profil pelajar Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci nih. Pertama, saat bekerja sama. Profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Terakhir, profil pelajar Pancasila juga mau berbagi. Segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungannya. Andi, katanya kamu bantu membersihkan lingkungan RT kita ya? Iya, siap Pak RT. Wah, makin pinter aja nih si Andi. Penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan dan melekat sepanjang hayat loh. Kamu gimana? Sudah bersemangat gotong royong hari ini? Hai, salam jumpa adik-adik peserta MPLS. Salam penuh semangat. Terima kasih adik-adik siswa-siswi sudah hadir di acara daring hari ini. Semoga bermanfaat dan siap mengikutinya sampai selesai. Ucapan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada KPU Kota Denpasar untuk memberikan pembekalan kepada adik-adik siswa-siswi yang baru menginjak jenjang pendidikan sekolah menengah tentang pendidikan pemilih pemula pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Nah, adik-adik, kenapa tema kita hari ini adalah pendidikan pemilih pemula? Pertanyaannya, siapa yang disebut dengan pemilih pemula? Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu atau pemilihan, yaitu warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, atau yang belum berusia 17 tahun namun telah menikah atau pernah menikah, dan ibu bapak purnawirawan atau pensiunan TNI Polri. Yang dikategorikan pemilih pemula biasanya kisaran usianya antara 17 sampai 21 tahun. Nah, adik-adik siswa-siswi semua, nanti di pemilu tahun 2024, adik-adik sudah dapat menggunakan hak pilihnya untuk yang pertama kalinya. Nah, sejumlah riset menunjukkan bahwa pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Pertanyaannya, penting nggak sih pendidikan untuk pemilih pemula? Jawabannya penting. Kenapa? Pertama, karena pemilih pemula adalah merupakan segmen strategis di dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, di mana potensi dari jumlah pemilih pemula di Indonesia cukup besar. Di Denpasar saja jumlah pemilih pemula kurang lebih ada 30%-an dari jumlah pemilih secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pemilih pemula adalah merupakan generasi berikutnya yang akan memegang tanggung jawab sejarah bangsa Indonesia. Dan saat ini di tengah mudah dan derasnya informasi yang diperoleh, pemilih pemula perlu diberikan pemahaman yang baik tentang pemilu, pemilihan serta demokrasi, di mana pemahaman ini akan menjadi dasar keyakinan bagi pemilih pemula untuk bersikap atas praktek pemilu atau pemilihan dan demokrasi di Indonesia tercinta ini. Nah, adik-adik berikutnya, bagaimana
sebagai pemilih pemula memahami demokrasi dan pemilu atau pemilihan. Banyak sekali orang-orang berbicara tentang demokrasi, tapi belum tentu semua orang paham apa itu demokrasi. Adik-adik tentu sudah mendapat pelajaran tentang demokrasi di pelajaran PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolahnya yang dulu. Nah, kita mencoba untuk mengajak adik-adik mengingatnya kembali. Adik-adik, kita semua tahu bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi terbentuk dari dua kata yang disatukan, yaitu demos artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, di mana kata kekuasaan diartikan sebagai kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga arti demokrasi adalah pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Namun, tidak semua negara disebut sebagai negara demokrasi. Kenapa? Karena negara demokrasi wajib memiliki ciri-ciri tertentu, seperti adanya kebebasan sebagai warga negara, yaitu contohnya adanya kebebasan dalam mengekspresikan diri maupun kebebasan di dalam memiliki pandangan dan kepentingan. Nah, karena kebebasan itu adalah merupakan hak dasar kita sebagai warga negara. Tentu sebagai orang yang terpelajar atau yang berpendidikan dan tentu saja memiliki moral yang baik, kita akan menggunakan cara-cara yang baik untuk melakukan atau menggunakan kebebasan tersebut. Kemudian, ciri berikutnya adalah negara membuka ruang bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi, seperti melakukan kegiatan demonstrasi yang terarah dan bertanggung jawab. Kemudian adanya kegiatan dialog publik di masyarakat, di mana kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali acara-acara dialog-dialog publik yang diadakan oleh televisi-televisi yang membahas berbagai permasalahan. Kemudian masyarakat juga dapat melakukan kegiatan seni seperti menari, melukis, memahat, main drama, main film, dan lain sebagainya. Dan juga aktivitas masyarakat dalam membuat tulisan atau karya tulis seperti menulis puisi, novel, tulisan-tulisan ilmiah, ilmu pengetahuan maupun tulisan-tulisan yang dimuat di berbagai media. Ini adalah bentuk-bentuk atau cara-cara masyarakat di negara demokratis tersebut untuk berpartisipasi. Tetapi bentuk partisipasi yang paling nyata dan pasti dan tentu saja sudah pernah kita tahu dan kita dengar, bahkan sudah pernah dilakukan oleh kakak, orang tua, ibu bapak guru kita maupun sebagian masyarakat Indonesia adalah ikut memilih di ajang pemilu dan pemilihan. Karena negara yang demokratis adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan di tangan rakyatnya, maka sebagai rakyat kita harus aktif dong untuk mengawasi pemerintah. Karena inilah poin penting dari ciri-ciri negara yang demokratis. Negara juga harus transparan dan kinerjanya bisa diketahui oleh masyarakat. Serta tentu saja masyarakat mau dan bisa menyampaikan ketidakpuasannya. Jika masyarakat aktif, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang bersikap jujur, yang dapat dipercaya, yang peduli pada kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, serta teguh memegang prinsip. Nah, adik-adik, membicarakan demokrasi, kita bisa berpikir, penting nggak sih demokrasi itu? Jawabnya, penting. Mengapa? Karena demokrasi membuka ruang masyarakat terlibat secara luas di dalam pengelolaan negara. Dalam demokrasi, semua lapisan masyarakat menikmati peluang keterlibatan serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini menjadikan demokrasi mampu mencegah munculnya penguasa yang menindas. Selain itu, demokrasi akan menyediakan peluang yang lebih besar agar kebutuhan kita dipenuhi oleh negara, seperti dalam hal mendapatkan pendidikan seperti adik-adik saat ini. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, contohnya seperti mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ayo, siapa yang sudah divaksin? Wow, hampir semuanya sudah mengangkat tangan. Adik-adik keren. Kemudian
Masyarakat juga dapat menikmati fasilitas umum seperti fasilitas olahraga di lapangan-lapangan olahraga yang ada, kemudian berekreasi di tempat-tempat rekreasi yang ada, kemudian beribadah di tempat-tempat ibadah sesuai keyakinan masing-masing dan lain-lainnya. Karena dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka kita sebagai masyarakat bisa dengan mudah mengaspirasikan kepentingan dalam penentuan kebijaksanaan yang diambil negara, yang tentu saja tujuannya untuk kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Yang terpenting, demokrasi mampu mendorong terbentuknya pribadi warga negara yang lebih berkualitas. Karena demokrasi itu menjamin adanya partisipasi dan mengakui hak serta kebebasan warga negara. Di samping itu, demokrasi akan memungkinkan adanya perbaikan sosial yang selalu berjalan secara damai, yang dapat dilakukan melalui dialog tanpa menggunakan kekerasan. Nah, adik-adik, demokrasi pada prakteknya memiliki dua bentuk dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Di zaman Yunani kuno, penduduk di sana selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan penting negara, seperti di dalam membuat aturan hukum, di dalam menentukan perang atau jalan damai yang akan diambil, di dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan negara. Kemudian di dalam memilih petinggi-petinggi militernya, di dalam memilih hakim dan lain sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan demokrasi langsung, di mana masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan secara langsung di dalam menyampaikan pendapatnya maupun di dalam pembuatan keputusan. Tetapi tentu saja dengan bertambahnya jumlah masyarakat, demokrasi langsung tidak mungkin dilakukan lagi. Saat ini demokrasi langsung hanya dapat dilakukan di lingkup kecil kalau di negara kita di Indonesia ya. Hanya dapat dilakukan seperti di dalam pertemuan-pertemuan keluarga maupun kalau di Bali di lingkungan banjar-banjar. Dan kalau di daerah di luar Bali itu di lingkungan RT atau rukun tetangga. Nah, karena demokrasi langsung sudah tidak dapat lagi dilakukan di tingkat negara, maka muncul demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Yang berarti masyarakat mulai menyampaikan kepentingan mereka melalui wakil-wakil yang ditunjuk atau yang dipilih. Karena itu, masyarakat harus selektif di dalam memilih wakil-wakilnya. Berbagai cara untuk memilih dan mengelola perwakilan, tentu saja caranya berbeda-beda di setiap negara. Kalau di negara kita di Indonesia tercinta ini, sering menyebutnya sebagai pemilihan umum atau disingkat menjadi pemilu. Adik-adik, pertanyaannya, pemilu itu sebenarnya untuk apa? Ya, masyarakat membutuhkan orang yang mengelola kepentingan mereka di negara. Pemilu itulah adalah cara untuk memilih si pengelola. Di Indonesia, pemilu adalah metode atau cara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin politik. Di mana wakil rakyat atau pemimpin politik ini adalah mereka yang duduk di dalam pemerintahan legislatif atau lembaga perwakilan rakyat, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan untuk memilih pimpinan pemerintahan, yaitu mereka yang duduk sebagai kepala eksekutif seperti presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya. Tentu saja akan ada pertanyaan, penting nggak sih pemilu itu? Kalau iya, apa pentingnya? Apa manfaatnya? Nah, manfaat pemilu adalah yang pertama, tentu merupakan sarana kedaulatan rakyat, yaitu merupakan pelaksanaan dari demokrasi. Pemilu menjadi arena bagi warga negara untuk mengekspresikan hak-hak dasar secara bebas, seperti hak menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk bebas dari rasa takut. Kemudian pemilu juga merupakan sarana
untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional atau berkepastian hukum dan merupakan sarana bagi wakil rakyat atau pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi atau keabsahan. Ketika seluruh warga masyarakat yang sudah memiliki hak memilih menggunakan hak suaranya di dalam pemilu dan pemilihan, berarti pemerintah yang tercipta akan memiliki keabsahan atau legitimasi di hadapan rakyatnya. Karena pemerintahan tidak hanya dipilih oleh sekelompok orang saja, dan peralihan kekuasaan terlaksana secara reguler dan damai. Dengan pemilu, pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas atau kepercayaan dari masyarakat dalam satu periode kepemimpinan sebelumnya itu dapat diganti dengan pemimpin baru di pemilu berikutnya tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Yang berarti pula pemilu dan pemilihan berfungsi untuk mengelola konflik kepentingan dalam masyarakat secara damai. Di samping itu, pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam proses politik dan pendidikan politik. Karena kita semua dapat belajar tentang hak-hak dasar sebagai warga negara, sekaligus belajar tentang tanggung jawab sosial. Dengan pemilu, kita bisa belajar untuk mengekspresikan kepentingan melalui lembaga politik yang ada. Di samping itu juga bisa menjadi arena untuk belajar menerima dan mengelola perbedaan itu secara sehat. Nah, adik-adik, agar pelaksanaan pemilu atau pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka harus ada 4 komponen penting. Apa itu? Komponen yang pertama harus ada regulasi, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu dan pemilihan. Kemudian, komponen yang kedua, adanya kontestan atau peserta pemilu atau pemilihan yang berasal dari partai politik untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin politik yang duduk di dalam pemerintahan legislatif atau lembaga perwakilan rakyat, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian, untuk memilih pemimpin pemerintahan yang duduk sebagai kepala eksekutif, seperti presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, maupun wali kota dan wakilnya. Kemudian ada kontestan atau peserta pemilihan dari perseorangan untuk memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian memilih presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, kemudian serta wali kota dan wakilnya. Dan komponen ketiga adalah penyelenggara pemilu yang terdiri dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Komisi Pemilihan Umum, kemudian Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Dan tentu saja tidak kalah pentingnya, komponen yang keempat harus ada pemilih. Siapa pemilih? Ya, pemilih yaitu warga negara Indonesia atau WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, apa ya syaratnya? Adik-adik dapat mengecek diri sendiri ya, apakah dalam pemilu tahun 2024 nanti adik-adik sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, ini sudah dapat dipersiapkan dari sekarang. Cek syaratnya sebagai berikut. 1. Sudah genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Yang kedua, belum berusia 17 tahun namun sudah menikah atau sudah pernah menikah. Kemudian yang ketiga, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya berdasarkan surat keterangan dari petugas yang berwenang. Yang keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kelima, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
Yang keenam, tidak sedang menjadi anggota TNI atau kepolisian. Yang ketujuh, terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, di mana proses setelah adik-adik berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP elektronik, maka sudah tercatat datanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, di mana data tersebut akan disampaikan kepada KPU Kota Denpasar secara berkala. Bahkan pendataan dan pencatatan data pemilih ini tetap dilakukan oleh KPU meskipun tidak dalam tahapan pemilu atau pemilihan. Jadi, tentu saja update data pemilih ini terus dilakukan secara berkelanjutan. Di samping nantinya pada saat adanya tahapan pemilu atau pemilihan di tahun 2024 nanti akan dilakukan proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih oleh petugas pencoklitan yang datang ke rumah adik-adik untuk mengecek apakah adik-adik dan anggota keluarga sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, apakah sudah terdaftar di daftar pemilih, atau jika ada kekeliruan dalam pencatatan data adik-adik dan keluarganya dapat segera diperbaiki oleh petugas pencoklitan. Nah, adik-adik, demikian sharing kami dari KPU Kota Denpasar. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih sudah mengikuti acara dengan baik dan dengan penuh semangat. Generasi muda dan calon penerus bangsa harus selalu bersemangat ya. Jangan pernah kehilangan semangat untuk menjadi yang terbaik. Selamat menempuh pendidikan di sekolah menengah, raih cita-citanya setinggi langit. Selalu jaga kesehatan dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan agar COVID-19 segera berlalu. Salam sehat, selamat berjuang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita juga harus menerapkan berkebinekaan global. Terus, maksudnya apa sih ya? Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Duduh, adik kakak ini sok boleh banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain, Kak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu. Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar.
Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan, karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk, mulai dari hal kecil. How was the presentation from that end, KPU? I hope you get some information. Dan ada tugas untuk kalian, jadi tolong cek di kolom deskripsi ya. Hanya Tuhan menolong kita dan kita akan menutup segala sesuatunya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari hari pertama hingga pada hari terakhir ini ya Tuhan. Kegiatan MPLS secara daring boleh terlaksana dengan baik karena Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian acara MPLS hari kedua. Salam sehat selalu.